Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Baiklah, hari ini kita belajar kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran kedua. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut ini adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. 1. Rumah Gadang atau rumah adat dari Sumatera Barat atau Sumbar. 2. Rumah Aceh atau rumah adat Nangro Aceh Darussalam. 3. Ini adalah rumah Balai Batak Toba atau rumah adat Sumatera Utara atau Sumut. Kemudian ada rumah adat Tongkonan atau rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel atau rumah adat suku Toraja. Ini adalah rumah adat Baleo atau rumah adat Provinsi Maluku. Dan ini adalah rumah adat Bangka Belitung. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Coba amati segi banyak berikut. Bisakah kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Amati segi banyak beraturan berikut. Ukurlah besar setiap sudut pada segi banyak. Hitung pula jumlah besar seluruh sudutnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Kita perhatikan tabel berikut ini. Nama segitiga, banyak sisi 3, besar sudut pada segi banyak 60 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 180 derajat. 2. Persegi, banyak sisi 4, besar sudut pada segi banyak 90 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 360 derajat. 3. Nama segi 5, banyak sisi 5, besar sudut pada segi banyak 108 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 540 derajat. 4. Nama segi 7, banyak sisi 7, besar sudut pada segi banyak 128,6 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 900 derajat. 5. Segi 6, banyak sisi 6, besar sudut pada segi banyak 120 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 720 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apa hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Jawabannya adalah
Hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk oleh masing-masing sisinya. Sekarang tanpa mengukur, coba kamu hitung sudut dalam pada bangun datar berikut. Bangun datar segi 6, perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur adalah 118 derajat. Buktikan dengan mengukurnya, ternyata 120 derajat. Kemudian ada bangun datar segi 9. Perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur sekitar 120 derajat. Buktikan dengan mengukurnya, ternyata 140 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Jawabannya adalah, simpulannya, hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar. Masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. 1. Apa ide yang dimiliki Lani? Jawabannya, ide yang dimiliki Lani adalah membuat mozaik rumah adat daerah lain. 2. Apa ide yang dimiliki oleh Edo? Jawabannya adalah, ide yang dimiliki oleh Edo adalah membuat mozaik rumah adat Maluku. 3. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Jawabannya adalah, cara menyikapi ide yang berbeda adalah dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide yang disampaikan teman itu baik, bisa untuk dilaksanakan. Akan tetapi, jika ide yang disampaikan kurang tepat, sebaiknya kita tetap menghargai ide tersebut. 4. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Jawabannya adalah,
Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu pilihan ide semakin banyak, semakin beragam, dan dapat menambah wawasan baru untuk kita. 5. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Jawabannya adalah kerjasama yang terlihat adalah kerjasama dalam membuat mozaik rumah adat. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Jawabannya adalah manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah agar tercipta kerukunan, kekeluargaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. 7. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Jawabannya adalah hal baik yang bisa didapatkan ketika bekerja sama dalam keberagaman adalah akan menumbuhkan rasa saling memahami dan saling menghargai antar sesama manusia. 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani tersebut? Jawabannya, nilai kerjasama dan nilai menghargai pendapat orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dengan perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu. 1. Jenis kerjasama. 2. Perbedaan yang ada. 3. Manfaat dari kerjasama dalam perbedaan. 4. Nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Tulislah ceritamu dan ceritakan kepada temanmu. Berlatihlah kembali tari bungong jempa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan ke-6. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakannya. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Ayo kita renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apakah kamu merasakan manfaat kerjasama dalam perbedaan? Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya bekerja sama dalam perbedaan. Kemudian ceritakan hasilnya kepada gurumu. Baiklah, simpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Mengetahui rumah adat di Provinsi Indonesia. 2. Dapat mengetahui ukuran sudut pada segi banyak. 3. Mengetahui manfaat kerjasama dalam perbedaan. Selanjutnya, ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, berikan hasil tugas kalian kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.